Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elak Wayuningsih dengan NIM akhir 496 dari kelas 4A Psikologi Forensik dan Hukum. Jadi di sini kita akan belajar bersama mengenai psikologi forensik. Yang pertama, apa sih psikologi forensik itu? Jadi, psikologi forensik merupakan bidang ilmu psikologi yang berfokus pada penerapan metode dan konsep psikologis pada sistem hukum. Psikologi forensik merupakan perpaduan dari bidang psikologi klinis, psikologi perkembangan, psikologi sosial, dan psikologi kognitif. Kemudian selanjutnya apa saja tugas dari psikologi forensik itu? Jadi tugas dalam psikologi forensik ada dua. Yang pertama, ilmuwan psikologi forensik, yaitu melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan perilaku manusia dalam proses hukum. Kemudian, yang kedua, untuk praktisi psikologi forensik, tugasnya adalah memberikan bantuan profesional terkait dengan masalah hukum. Tidak hanya itu, psikolog yang menjadi praktisi psikolog forensik memiliki keahlian spesifik dalam kasus hukum dibandingkan dengan psikolog pada umumnya. Misalnya, di lembaga permasyarakatan atau lapas dibutuhkan kemampuan terapi psikologi klinis. Dalam penggalian kesaksian dibutuhkan pemahaman psikologi kognitif. Pada penanganan kasus yang melibatkan anak-anak dibutuhkan pemahaman psikologi perkembangan, dan dalam menjelaskan relasi antara hakim, pengacara, saksi, dan terdakwa dibutuhkan pemahaman tentang psikologi sosial. Kompetensi-kompetensi tersebut dimiliki oleh seorang psikolog forensik. Kemudian selanjutnya adalah bidang kajian psikologi hukum. Apa saja itu? Jadi yang pertama adalah psikologi in law, yaitu merupakan aplikasi praktis psikologi dalam bidang hukum, seperti psikolog diundang menjadi saksi ahli dalam proses hukum. Kemudian yang kedua ada psikologi and law, yaitu meliputi bidang psychological research, yaitu penelitian tentang individu yang terkait dengan hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, dan terdakwa. Kemudian selanjutnya ada psikologi of law, yaitu hubungan hukum dan psikologi lebih abstrak, yaitu hukum sebagai penentu perilaku. Selanjutnya ada peran psikologi forensik dalam 4 tahap penegakan hukum. Pertama adalah pencegahan. Pada tahap ini, psikolog membantu aparat hukum dalam memberikan sosialisasi tentang cara pencegahan perilaku kriminal. Kemudian, yang kedua adalah penanganan. Pada tahap ini, psikolog membantu aparat hukum dalam mengidentifikasi motif perilaku dari perilaku kejahatan. Kemudian, yang ketiga adalah pemidanaan, yaitu pada tahap ini, psikolog memberikan penjelasan tentang kondisi psikologis dari pelaku sehingga aparat hukum bisa memberikan hukuman yang sesuai dengan tindak kejahatan pada pelaku. Tahap terakhir adalah pemenjaraan, yaitu pada tahap ini, psikolog memberikan pendampingan pada pelaku kejahatan yang telah ditempatkan di lembaga permasyarakatan. Selanjutnya adalah peran psikolog dalam konteks hukum. Peran psikolog dalam konteks hukum adalah sebagai penasehat, sebagai evaluator, dan sebagai pembaharu. Selanjutnya ada cuplikan mengenai kasus yang dapat ditangani oleh psikologi forensik. Silakan teman-teman menonton dan mengidentifikasi kasus apa yang sedang terjadi pada video tersebut. Dari kasus tersebut, menurut teman-teman, apa peran psikologi forensik dalam kasus kriminal? Menurut Sulmustaqim pada tahun 2019, tugas psikologi forensik di dalam penyidikan pelaku menurut psikolog Yusti Probowati adalah mengetahui kondisi psikologis tersangka melalui proses asesmen mental tersangka, yaitu mendeteksi ada atau tidaknya keterbatasan intelektual pada terdakwa.
Psikolog mendeteksi kondisi intelektualitas tersangka tindak pidana dalam rangka memperlancar proses penyidikan, melakukan asesmen kondisi berisiko dan berbahaya dari tersangka agar psikolog mendapatkan gambaran kemungkinan adanya kondisi berisiko dan berbahaya dari tersangka selama proses penyidikan kepolisian. Asesmen ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi apakah tersangka memiliki kompetensi mental atau sakit jiwa atau tidak. Beberapa peran dari psikolog forensik menurut Budi Setiani yaitu pada pelaku kejahatan dilakukan interogasi agar pelaku mengakui kesalahannya. Psikologi forensik dapat membantu polisi melacak pelaku dengan menyusun profil kriminal pelaku, dan psikologi forensik juga dapat melakukan asesmen untuk memberikan gambaran tentang kondisi mental pelaku. Kemudian selanjutnya pada korban, psikologi forensik membantu polisi dan melakukan penggalian informasi. Misalnya pada kasus anak-anak atau wanita korban kekerasan dibutuhkan pendekatan khusus agar korban merasa nyaman dan lebih terbuka. Kemudian peran psikologi forensik yang selanjutnya adalah melakukan otopsi psikologi. Otopsi psikologi dengan tujuan merekonstruksi keadaan emosional, kepribadian, pikiran, dan gaya hidup pada korban kekerasan. Otopsi psikologi akan membantu polisi dalam menyimpulkan kemungkinan korban dibunuh atau bunuh diri. Selanjutnya adalah wawancara investigasi. Apa perbedaan dari interview dengan interogasi? Jadi pada interview itu tuh tidak menuduh, percakapan formal, kemudian tujuannya untuk mendapatkan informasi dan dilakukan sebelum interogasi. Kemudian selanjutnya adalah interogasi, yaitu argumen logis dan rasional, pertanyaan sistematis, yaitu tujuannya untuk sebuah pengakuan dan untuk diselidiki. Selanjutnya adalah tujuan dari interview sendiri adalah teknik wawancara kognitif yang digunakan untuk memperoleh informasi dari korban dan saksi sebagai lawan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Kemudian tujuan dari interogasi adalah mempelajari kebenaran kejahatan dan bagaimana hal itu terjadi, serta mendapatkan pengakuan bersalah dari tersangka. Selanjutnya adalah criminal profiling, psikologi hukum dan forensik. Jadi, apa sih itu criminal profiling? Jadi, criminal profiling adalah proses mengidentifikasi ciri-ciri kepribadian, kecenderungan perilaku, lokasi geografis, dan deskripsi demografis atau biografis dari pelaku berdasarkan karakteristik TKP. Tujuan utama pembuatan profil adalah untuk mempersempit kemungkinan tersangka. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk Bapak dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.